Selamat datang, para pendengar. Kali ini, kita akan membahas sebuah cerita yang penuh dengan kejutan dan misteri. Sebuah kisah yang mengungkapkan sisi gelap dari dunia yang tak banyak orang tahu. Sebuah perjalanan yang membawa kita pada kenyataan pahit tentang perdagangan manusia, penipuan, dan pengkhianatan yang terjadi di balik layar. Di tengah laut yang luas, sebuah kapal kargo yang tampak biasa ternyata menyimpan rahasia besar. Puluhan TKI ilegal yang terjebak dalam permainan licik para sindikat, berjuang untuk bertahan hidup dalam kondisi yang tak manusiawi. Namun, satu hal yang pasti, mereka bukanlah satu-satunya yang terjebak dalam jaringan gelap ini. Ikuti cerita ini, saksikan bagaimana para korban dan para penegak hukum berjuang untuk mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi. Kisah ini mungkin terasa seperti fiksi, namun pesan moral yang terkandung di dalamnya sangat nyata dan penuh makna. Jika kamu merasa terinspirasi atau tersentuh dengan cerita ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, beri like, dan subscribe untuk mendukung kami terus berbagi kisah-kisah bermakna lainnya. Mari kita bersama-sama belajar dari setiap cerita yang ada, karena setiap cerita menyimpan pelajaran berharga. Selamat mendengarkan, dan semoga cerita ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Gelombang pagi menggulung pelan di perairan Tanjung Siapi-api. Letko Laut Farhan berdiri tegak di gelada KRI Nusa Elang. Matanya tajam menatap layar radar yang menunjukkan pergerakan mencurigakan. Sebuah kapal kargo tua tanpa identitas jelas terlihat melaju perlahan, menyusuri jalur yang tidak biasa, menyimpang dari jalur pelayaran umum menuju Selat Melaka. Sudah seminggu ini, Farhan menerima laporan dari warga pesisir tentang aktivitas malam mencurigakan. Truk-truk kecil datang tanpa plat, menurunkan muatan manusia di pelabuhan tak resmi. Orang-orang itu hilang ke dalam gelap, tak pernah tampak lagi. Awalnya Farhan mengira itu cuma penyelundupan barang, tapi insting militernya berkata lain. "Kapten, kapal itu berhenti di titik koordinat pukul 2.56 lintang utara," ujar salah satu operator. Farhan mengangguk cepat, memberi perintah agar KRI mendekat. Semua personel siaga, dengan rompi tempur dan senjata lengkap. Sementara itu, di dalam perut kapal kargo tua berkarat bernama Sri Maju Indah, belasan pria dan wanita duduk diam di antara tumpukan drum kosong. Bau solar dan udara pengap membuat mereka mual, tapi tak ada yang berani bersuara. Mereka baru sadar ini bukan perjalanan biasa. Seorang perempuan bernama Rini, usia 22 tahun, menggenggam paspor barunya yang masih licin. Ia dijanjikan akan bekerja di pabrik elektronik di Phnom Penh dengan gaji 3 kali lipat dari buruh pabrik di Sidoarjo. Tapi kini ia hanya bisa memejamkan mata, menggigil dalam ketakutan. Di ruang kemudi, Hendra Lim, pria berusia 45 tahun dengan kemeja putih dan tatapan dingin, memperhatikan radar seadanya. Ia tahu ada kapal perang yang mendekat, tapi ia juga yakin jalurnya cukup tersembunyi dan segala dokumen sudah dipalsukan rapi. Namun ia tidak tahu, langkahnya kali ini terlalu berani. TNI Al sudah memasang mata di seluruh pesisir. Di sisi lain, Farhan memberi isyarat serangan diam-diam. Mereka tak bisa membiarkan kapal itu lolos, apalagi jika benar berisi manusia yang diperdagangkan secara ilegal. Dari balik kabut, drama besar mulai terbuka. Dan tidak ada yang menyangka, apa yang akan ditemukan di dalam kapal itu jauh lebih gila dari yang mereka bayangkan. KRI Nusa Elang semakin mendekat. Mesin kapal dipelankan hingga hanya suara ombak yang terdengar. Letko Farhan memimpin langsung tim boarding yang terdiri dari 8 prajurit bersenjata. Mereka melompat ke kapal kargo Sri Maju Indah dengan cekatan, menyusuri dek yang berkarat dan penuh lumut laut. Semua tetap tenang. "Kita cari ruang kargo," bisik Farhan. Tak ada tanda-tanda kru kapal di atas. Semuanya tampak kosong, seolah kapal itu bergerak sendiri. Tapi Farhan tahu betul, musuh yang licik tak akan pernah membiarkan jejaknya begitu saja. Sementara itu, di bawah geladak, Rini mendengar langkah kaki berat di atas mereka. Ia saling menatap dengan seorang pria tua di sebelahnya. Mereka tak tahu apakah itu penyelamat atau musuh lain. Udara semakin tipis. Seorang wanita mulai menangis pelan. Tangannya terikat ke pipa besi dengan tali plastik. Di sisi kemudi, Hendra Lim memantau semuanya lewat kamera pengintai kecil. Ia menyadari situasinya genting. Dalam hati ia mengutuk rekan jaringan di Batam yang memberi info bahwa patroli laut sedang longgar minggu ini. Nyatanya, TNI Al sudah bersiap.
Farhan dan tim menemukan pintu besi tebal di bagian tengah kapal. Tak ada kunci digital, hanya rantai dan gembok tua. Salah satu anak buahnya mendekat, memberi kode bahwa suara dari dalam terdengar lirih. Tanpa buang waktu, Farhan memberi isyarat. Gembok dihancurkan dengan linggis. Saat pintu terbuka perlahan, bau menyengat menyembur keluar. Bau campuran solar, keringat, dan ketakutan. Sorotan senter menampilkan pemandangan mengejutkan. Di dalam ruangan sempit itu, puluhan orang duduk diam. Mata mereka kosong. Beberapa terlihat pucat, lainnya menangis pelan. Mereka bukan penumpang gelap. Mereka adalah manusia yang dibungkus seperti barang, dijanjikan mimpi dan dijerat oleh harapan palsu. Farhan melangkah masuk perlahan. Ia mengangkat tangan, memberi tanda damai. Kami dari TNI Al, kalian aman sekarang. Rini menatapnya dengan pandangan bingung. Ia seakan tak percaya bahwa keajaiban bisa datang dari balik pintu besi kapal tua. Tapi Farhan tahu, ini baru permukaan. Masih banyak yang harus dibongkar. Terutama siapa dalang di balik operasi nekat ini. Di dek atas, bunyi langkah cepat terdengar. Seseorang mencoba kabur melalui sisi belakang kapal. Farhan langsung berbalik. Kejar dia, perintahnya cepat. Karena lelaki yang lari itu bukan orang biasa. Itu Hendra Lim, sosok di balik semua kengerian ini. Hendra Lim berlari secepat mungkin di dek kapal yang licin. Di balik ketenangannya sebagai agen perekrut TKI, ia adalah perancang jaringan gelap lintas negara. Ia tahu jika tertangkap, seluruh struktur bisnis kotor ini akan runtuh. Tapi langkahnya terhenti saat peluru peringatan meledak di udara. Seorang marinir menodongkan senapan ke arah dada. Ia menyerah, namun wajahnya tetap tenang, seolah semua ini belum berakhir. Farhan memerintahkan agar semua korban dikeluarkan dari ruang kargo. Kru medis militer langsung naik dan memeriksa kondisi mereka. Sebagian besar mengalami dehidrasi, shock, dan gangguan pernapasan akibat udara pengap. Rini, yang kini sudah berada di atas dek dengan selimut menutupi tubuhnya, memperhatikan satu persatu korban lain. Beberapa adalah perempuan hamil, bahkan ada yang masih remaja. Saat Hendra diborgol dan dibawa ke ruang interogasi darurat, ia hanya mengeluarkan satu kalimat dingin. Kalian pikir ini cuma aku yang main? Kalian gak tahu apa-apa. Farhan menatapnya tajam. Ia tahu ancaman semacam itu bukan gertakan kosong. Jaringan seperti ini tidak mungkin bergerak sendirian. Harus ada kaki tangan di pelabuhan, oknum aparat, bahkan calon resmi yang memanipulasi dokumen. Maka ia pun menghubungi Pusat Komando Angkatan Laut dan meminta pemeriksaan lebih lanjut terhadap data imigrasi dan lalu lintas laut selama 2 bulan terakhir. Beberapa jam kemudian, saat KRI Nusa Elang bersandar di pangkalan militer terdekat, penyelidikan pun dimulai. Dari dokumen palsu yang ditemukan di ruang nakoda, tercatat nama-nama agen perekrut yang beroperasi dari NTT, Madura, dan Indramayu. Mereka menggunakan modus sama, menjanjikan kerja legal di luar negeri, namun mengirim korban lewat jalur laut gelap. Rini akhirnya menceritakan bagaimana ia direkrut. Seorang wanita bernama Bu Melati datang ke kampungnya, membawa brosur dan video tempat kerja yang tampak modern. Ia dibujuk dengan kata-kata manis, difasilitasi paspor, lalu disuruh datang ke Batam. Dari sanalah ia dikirim naik kapal ke tengah laut, dijemput malam hari dan dikunci dalam ruang gelap. Katanya nanti kami dijemput di Kamboja. Tapi semua terasa aneh sejak kami tadi beri makanan layak dan hanya dikurung, ujar Rini lirih. Farhan mendengarkan tanpa menyela. Setiap kata dari korban adalah potongan puzzle penting. Ia tahu, apa yang terlihat hari ini hanya satu sisi dari operasi yang jauh lebih besar. Dan semakin banyak fakta terbuka, semakin mengerikan cara sindikat ini menyamarkan bisnis haramnya. Di ruang Intel KRI Nusa Elang, peta digital terbuka lebar di atas meja. Garis-garis merah ditarik dari berbagai titik di Indonesia menuju kawasan pesisir Kamboja dan Vietnam Selatan. Letko Farhan memandangi rute-rute itu dengan rahang mengeras. Di setiap jalur itu, ternyata sudah sering ditemukan kapal-kapal kecil yang hanyut, kosong, atau pecah dihantam badai. Banyak kasus yang tak pernah diusut tuntas, hanya dicatat sebagai kecelakaan biasa. Namun kini, dengan pengakuan Hendra Lim, semua itu mendapat makna baru. Sudah berapa yang mati di laut tanpa nama? Gumam Farhan pelan.
nyaris tak terdengar. Hendra tak menjawab, tapi senyum tipis di wajahnya membuat darah para penyidik mendidih. Dari tangannya disita 2 ponsel satelit, laptop mini terenkripsi, dan 1 buku catatan kusam dengan kode angka dan nama samaran. Data itu langsung dikirim ke pusat siber militer untuk dilacak. Setiap angka bisa mengarah ke lokasi penampungan, agen perekrut, atau kapal yang pernah digunakan. Sementara itu, Rini dan para korban lainnya dipindahkan ke rumah aman milik Kementerian Luar Negeri. Di sana, mereka mendapat pendampingan psikolog dan tim investigasi gabungan. Seorang ibu beranak 2 dari Madura mengaku suaminya sudah lebih dulu dikirim lewat jalur laut sebulan sebelumnya, dan belum ada kabar sejak itu. Seorang remaja laki-laki dari Lombok justru dipalsukan identitasnya menjadi wanita agar bisa dijual sebagai pekerja rumah tangga. Di belakang layar, tekanan politik mulai naik. Media mulai memburu informasi, dan negara-negara tetangga mulai melirik curiga. Bagaimana bisa puluhan warga Indonesia keluar tanpa jejak lewat laut? Sementara Farhan mendapat kabar dari Intel Pusat. Nama Bu Melati yang disebut Rini ternyata muncul dalam daftar pengawasan lama. Ia diduga terlibat dalam perdagangan manusia lintas negara, tapi selalu lolos dari jeratan hukum karena punya banyak koneksi. Dan lebih mengejutkan, ada indikasi keterlibatan oknum pejabat pelabuhan kecil di Dumai dan Natuna. Malam itu, Farhan duduk sendirian di buritan kapal. Angin laut menusuk kulit. Di genggamannya, ia memandangi foto-foto para korban yang diselamatkan. Berapa banyak lagi yang belum ditemukan? Pikirnya dalam hati. Ia tahu, penyelamatan kali ini hanya sebagian kecil. Sebagian besar lainnya mungkin telah menjadi bagian dari peta kematian yang sunyi di lintasan laut Asia Tenggara. Pagi menjelang di dermaga Lanal Tanjung Pinang. Kabut tipis menggantung di atas air laut yang tenang, seolah menutupi wajah muram dari perairan yang baru saja mengungkap luka lama. Di ruang interogasi pangkalan, Hendra Lim duduk membisu. Tangannya diborgol, namun matanya tetap penuh siasat. Ia tahu peran dirinya hanya bagian kecil. Dalangnya masih bebas, bahkan mungkin sedang bersantai di Hotel Bintang 5, menertawakan semua ini. Tim gabungan TNI AL, Polri, dan Interpol terus menelusuri data dari laptop Hendra. Salah satu file mengarahkan mereka ke transaksi rekening mencurigakan atas nama orang lain, tetapi alamat pengirimnya terlacak ke sebuah kantor perusahaan penyalur tenaga kerja di Jakarta Barat. Kantor itu tampak legal, punya izin, punya plan nama, namun semua isinya hanya kedok. Sementara itu, seorang anggota marinir membisikkan laporan ke Leko Farhan. Target Melati terdeteksi bergerak ke Singapura melalui Batam, menggunakan identitas palsu, paspor diplomatik. Farhan berdiri dari kursinya. Jangan biarkan dia lolos. Namun saat tim pengendali di Batam melakukan pengejaran, Bu Melati telah hilang di antara jalur cepat pelabuhan. Hanya jejak wajahnya terekam kamera, tersenyum tipis sambil menyeret koper. Ia tahu betul kapan harus keluar sebelum badai menimpa. Di rumah aman, Rini mulai pulih. Ia duduk di bawah pohon ketapang, memandangi langit dengan tatapan kosong. Ia tak lagi menangis. Trauma itu masih ada, tapi ia sadar dirinya telah kembali dari lubang kematian. Dalam diam, ia berjanji suatu saat nanti ia akan berbicara lantang, agar tak ada lagi yang tertipu dengan janji manis kerja di luar negeri dan berakhir sebagai barang kargo di tengah lautan. Di pangkalan, Hendra Lim akhirnya menyerah. Bukan karena rasa bersalah, tapi karena tahu jaringan ini akan jalan terus, dengan atau tanpa dirinya. Tangkap 1, akan muncul 5 lagi, ucapnya dengan nada licik. Leko Farhan tak membalas. Ia hanya menatap pria itu dalam diam. Karena di benaknya, ia sudah tahu apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Jaringan ini akan dibongkar satu demi satu. Dari dermaga paling kecil di pesisir selatan, hingga ke gedung-gedung tinggi yang memayungi sindikat besar. Langkah pertama telah diambil. Kapal kargo itu kini sudah diamankan, menjadi saksi bisu dari kebiadaban manusia atas sesamanya. Bukan karena perang, tapi karena tamak dan dusta. Dan laut, sekali lagi, telah mengungkap aib yang selama ini disembunyikan dalam gelap. Kisah ini mengingatkan kita bahwa keserakahan dan pengkhianatan terhadap sesama manusia adalah bentuk kezaliman yang kelak akan dipertanggungjawabkan.
Para pelaku perdagangan manusia mungkin bisa bersembunyi dari hukum dunia, tapi mereka tidak akan pernah lolos dari pengadilan Allah di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu memakan harta orang lain dengan cara yang batil dan kamu membawa urusan itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa setiap tindakan kita akan dihisab, dan bahwa tanggung jawab terhadap manusia adalah amanah besar yang tidak boleh dikhianati. Catatan, cerita ini adalah fiktif, disusun dan dituturkan sedemikian rupa agar terasa nyata demi menyampaikan pesan moral dan pelajaran yang dalam. Apabila terdapat kesamaan nama, tempat, atau kejadian, hal itu murni kebetulan dan tidak disengaja. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kamu merasa cerita ini menyentuh atau bermanfaat, jangan lupa untuk komentar, like, dan subscribe agar kami terus semangat menghadirkan kisah-kisah penuh makna lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.